Seorang kakek yang diduga berusia ratusan tahun dan memiliki rambut gimbal sepanjang 2 meter, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Kakek yang dikenal memiliki sebutan Ki Bodo atau Ki Jabrik ini tinggal di salah satu gubuk di Kampung Curug Gentong, Ciranjieun Kidul, Desa Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Untuk menuju ke tempatnya Ki Jabrik, kita harus menuju Kampung Ciranjieun Kidul dan melewati jalan setapak sepanjang 1 km. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, ia hanya mengandalkan belas kasihan warga dan tamu yang datang ke rumahnya. Jika tidak ada yang memberi, kakek ini hanya memakan rebusan daun singkong dicampur dengan kecap. Dikatakan Ketua RT Atai, kakek tersebut tinggal seorang diri sejak tahun 1991. Tidak diketahui dengan jelas identitas asal-usul maupun keluarganya kakek tersebut. Tetapi kami sering melihat banyak tamu dari kalangan pemerintah dan militer yang berkunjung ke rumah Ki Jabrik. Saya hanya sedikit bisa menjelaskan bahwa emang benar di sini ada atas nama Ki Muhammad Bodo. Kalau orang manggil itu ngomongnya Ki Jabrik. Ya benar itu. Beliau sejak kapan Pak tinggal di sini Pak? Sejak tahun 91. Tinggal di sini dia. Awalnya dia lagi muda, rambutnya juga belum kayak gitu, masih pendek biasa. Cuman agak keanehan. Sering kalau kesini dia sering bawa pakai bajunya baju serba hitam, pakai peci. Gitu. Tinggal di sini beliau sama siapa Pak? Dia sendirian. Dia datang ke sini sendirian. Terus sekarang dibikinin tempat sama orang Rangkas Bitung. Dia punya tempat tinggal sekarang di Kampung Curug Gentong atau Ciranjieun. Nah ini dengar cerita katanya memiliki rambut yang kurang lebih ya panjang 2 meter kurang lebih ya Pak RT ya. Iya. Kira-kira apa betul itu Pak RT? Ya benar, itu benar sekali. Rambutnya kurang lebih nominal 2 meteran lah. Bahkan sampai sekarang itu belum ada yang mampu motong. Sampai sekarang sampai dia dari atas sampai ke tanah udah mentok, maka itu nggak ada yang berani motong, mungkin takut kebal rambutnya gitu. Kalau masalah tamu yang datang ke rumah dia, emang saya sering melihat, sering kedatangan itu orang-orang yang istimewa lah, kayaknya kayak seperti militer, kayak tentara mana-mana, orang mana-mana juga. Yang dari Cikarang juga ada, yang dari mana-mana lah namanya militer. Untuk kehidupan sehari-hari beliau seperti apa Pak? Ya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja, nggak ada keistimewaan. Untuk kebutuhan sehari-hari, contoh seperti makanan atau minuman itu didapat dari mana Pak? Ya dia dapat sendiri, di sini dia tinggalnya nanam, tani, seperti contohnya nanam singkong, nanam ubi. Dan sekarang udah kayaknya udah nggak kuat lagi. Kalau ada yang ngasih ya dia mungkin makan, kalau nggak ada yang ngasih hanya sebatas mengharapkan dari yang datang ke rumah dia. Untuk pemerintah desa atau kecamatan atau pemerintah pusat mengenai sosok dia seperti apa yang sudah dilakukan Pak? Kalau dari desa itu, walaupun dari kecamatan itu belum ada inspirasi apa-apa, jadi dianggapnya biasa-biasa aja. Nah untuk mengenai jenis bantuan misalnya contoh BLT atau dan lain sebagainya itu didapat nggak Pak itu? Dia nggak dapat karena dia bukan asli penduduk sini, Kalau masalah dana bantuan ini itu kan harus mempunyai data penduduk asli dari Ciranjieun, dari desa Pasuling. Dia kan datangnya ke sini orangnya orang pendatang. Untuk sejauh ini identitas dia masuk ke mana Pak? Ya, yang diketahui identitas dia jadi kemana-mana nggak masuk gitu, nggak masuk. Nah KTP dia berasal dari mana Pak? Kalau saya dulu pernah tanya, asalnya dari Pandeglang, kampungnya dari Mandalawangi asalnya. Tapi sekarang dia udah nggak punya itu kependudukan, udah nggak punya seperti identitas, seperti KTP apa kartu keluarga itu udah nggak punya sekarang karena dia hidupnya hidup sendirian gitu.
Untuk anak keluarga itu nggak ada, Pak? Kalau anak, dari dulu saya lihat, dari pernah datang dia bawa anak kecil ke sini ngakunya sebagai anaknya. Dari kira-kira bawa anak dia itu wanita umuran 7 tahunan. Bahkan sekarang juga alhamdulillah masih ada namanya, nama anaknya itu. Pak RT tahu itu domisilinya di mana anaknya? Kalau domisili anaknya sekarang saya mungkin, kalau anaknya itu nggak tahu saya. Pokoknya masih ada aja. Kadang-kadang dia sering main ke sini. Anaknya itu? Ya, namanya itu Ade namanya. Namanya. Siap. Ya, sosoknya si Abah emang sekarang karena lagi sakit ya. Jadi emang kehidupannya kayak begini. Namanya juga nggak gaji, makan apa adanya. Yang saya ketahui segitu. Jadi ada tidak ada pasti kelihatan. Terus harapan Teteh kepada pemerintah apa, Teh? Harapan saya sama pemerintah mohon diperhatikan seserius-seriusnya karena keadaannya seperti ini. Apalagi yang di depan udah rusak ya, air juga nggak ada. Tiap hari ngambil air cair di sawah. Kehidupan sehari-harinya bagaimana, Teh? Untuk makan atau minum? Ya ada satu orang ya yang ngasih, cuman kadang-kadang kehabisan ya. Kalau dibilang seadanya iya. Ya kalau nggak ada apa-apa mah daun singkong aja digodok udah katanya. Cukup sama kecap segitu.